Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ekonomi Syariah, materi analisis bisnis syariah. Nah, kali ini giliran kami kelompok 3 terdiri dari Muhammad Fahri, saya Lina Yulianti, dan Mbak Rusdiana ingin menyampaikan materi terkait aspek manajemen dan organisasi dalam bisnis. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Sugeng Priyono selaku dosen pengampu analisis bisnis syariah, dan kepada rekan-rekanku sekalian, selamat mendengarkan. Nah, di sini ada 3 subbab yang akan kami bahas di materi kali ini. Yang pertama yakni manajemen pembangunan proyek, yang kedua manajemen SDM, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, manajemen pembangunan proyek, apa sih artinya? Jadi, definisi manajemen proyek adalah sebagai ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan stakeholder. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih stakeholder itu. Jadi, stakeholder adalah orang-orang atau individu-individu yang mempunyai kepentingan di dalam suatu proyek. Misalnya seperti seorang pemborong, pegawai, dan yang lainnya. Tuh. Nah, selanjutnya yakni proses-proses manajemen proyek. Jadi di dalam suatu proyek ada langkah-langkah yang harus dijalankan dalam proyek tersebut. Yang pertama yakni proses inisiasi. Nah, apa sih proses inisiasi ini? Proses inisiasi ini adalah sebuah ide atau gagasan ketika seseorang ingin membuat proyek gitu kan. Misalnya Menteri PUPR ditugaskan membuat jembatan di suatu daerah. Nah, jadi di sini yang pertama prosesnya adalah proses inisiasi dari ide atau gagasan tersebut. Nah, setelah ide itu muncul, kemudian mulai dilaksanakan proses kedua, yakni proses perencanaan. Langkah-langkah apa saja yang nantinya akan dilakukan untuk merealisasikan dari inisiasi tadi, dari ide tadi, seperti kalau misalnya anggarannya, terus apa saja bahan baku yang diperlukan, terus sumber daya manusianya berapa gitu kan, dan orang-orang di sekitar tuh tempat-tempat strategisnya tuh seperti apa. Nah, untuk yang kita ketahui bahwasanya di dalam perencanaan ini harus orang yang benar-benar mengerti dalam proyek tersebut. Artinya di dalam perencanaan itu harus benar-benar dipikirkan dengan matang gitu kan. Jadi ketika nanti di pelaksanaan itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan gitu, agar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya di proses pelaksanaan. Jadi proses pelaksanaan ini setelah perencanaan tadi matang, sudah tersusun dengan benar, kemudian pelaksanaan. Nah, ini ada di lapangan. Di lapangan itu tercakup dari orang-orangnya dan orang-orang pokoknya semua yang ada di situ gitu kan. Nah, kemudian pengontrolan. Jadi, pengontrolan dan pelaksanaan ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, ketika suatu proyek sudah sedang dijalankan, maka harus ada orang yang mengontrol, ada orang-orang atau badan yang mengontrol agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, baik itu pengontrolan yang ada di lapangan dan juga apa yang ada di dalam, kayak misalnya terkait dana. Takutnya ketika nggak ada yang ngontrol, para pekerja yang di lapangan asal-asalan dan biaya yang harusnya diberikan untuk proyek itu dimakan untuk perut sendiri. Jadinya perut para bosnya gede karena memakan duit aspal gitu misalnya ya. Nah, kemudian setelah pengontrolan pelaksanaan selesai, semua bangunan sudah berdiri kokoh, jembatan sudah berdiri kokoh dan siap untuk digunakan, maka yang terakhir adalah proses penutupan. Di sini proses penutupan itu adalah peresmian bahwa jembatan ini sudah sudah diselesaikan dengan baik, dengan materi-materi yang baik dan sudah layak untuk digunakan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian manfaat manajemen proyek. Jadi, ketika suatu proyek dimanage dengan baik, maka manfaat-manfaat ini akan kita dapatkan. Nah, salah satu yang pertama yakni efisiensi baik dari segi biaya,
sumber daya maupun waktu. Kemudian kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu. Kemudian meningkatkan kualitas, keempat meningkatkan produktivitas, yang kelima biaya menekan resiko yang timbul sekecil mungkin, yang keenam koordinasi internal yang lebih baik, dan yang ketujuh meningkatkan semangat, tanggung jawab, dan loyalitas. Jadi di sini ketika suatu proyek di-manage dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang seharusnya, maka meskipun tidak bisa menghilangkan misalnya nanti ada kemungkinan-kemungkinan terburuk, tapi itu setidaknya bisa meminimalisir, menekan resiko yang timbul gitu. Nah, macam-macam proyek. Di sini macam-macam proyek itu ada 4. Yang pertama, proyek engineering konstruksi. Nah, konstruksi ini lebih ke pembangunan-pembangunan seperti tadi yang saya contohkan, itu pembangunan jembatan, kemudian pembangunan jalan raya gitu. Kemudian yang kedua yakni proyek engineering manufaktur. Nah, manufaktur ini lebih ke proyek-proyek perakitan gitu kan. Contohnya seperti pembuatan generator listrik dan kendaraan. Yang ketiga yakni proyek penelitian dan pengembangan. Nah, proyek penelitian dan pengembangan ini contohnya seperti kita ingin membuat suatu karya tulis. Nah, kenapa karya tulis ini penting di manage gitu kan? Karena penelitian dan pengembangan itu dia tidak main-main ketika dia ingin membuat suatu penelitian. Kayak misalnya penelitian SDM, jadi dia harus direncanakan dengan baik gitu kan, gak asal-asalan. Kayak apa yang akan diteliti, bahan-bahan apa saja yang diperlukan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yakni proyek kapital. Contohnya pembebasan tanah, kemudian penyiapan lahan. Nah, untuk yang kedua yakni manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini disingkat menjadi MSDM. Diartikan sebagai suatu ilmu tentang mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tujuan dari MSDM ini jadi biasanya di dalam suatu perusahaan itu ada divisi manajemen SDM. Nah, gunanya tuh apa? Untuk mengatur keanggotaan, untuk mengatur sumber daya manusia tersebut gitu kan. Pertama itu salah satunya kan mendapat dan mempertahankan tenaga kerja bagus, mendapatkan, merekrut, artinya perusahaan itu tidak selamanya menggunakan orang yang itu-itu saja gitu kan, pasti ada silih pergantian-pergantian wajah-wajah baru. Nah, mendapatkan ini evaluasi, dia cocok enggak, layak enggak di dalam perusahaan saya, dan kemudian mempertahankan tenaga kerja yang cakap. Nah, mempertahankan di sini jadi tenaga kerja yang sudah ada di situ tidak serta-merta dikeluarkan ketika ada orang baru. Artinya dilihat dari kinerjanya, ketika dia bekerja dengan bagus dan sesuai dengan keinginan perusahaan, maka dia akan dipertahankan. Dan selanjutnya meningkatkan dan memperbaiki kapasitas tenaga kerja. Jadi salah satu tugas divisi manajemen kemanusiaan itu adalah meningkatkan dan memperbaiki kapasitas tenaga kerjanya. Seperti misalnya diadakannya pelatihan di dalam perusahaan itu untuk meningkatkan performa dari orang-orang yang bekerja di situ, pegawainya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yakni mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Nah, artinya mengembangkan sistem kerja. Jadi sistem kerjanya tuh orang yang sudah bekerja di situ tidak hanya ketika dia mendapat job desk itu, yang enggak hanya itu-itu saja gitu kan. Harus ada peningkatan di menyesuaikan lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi gitu. Terus yang kelima, menciptakan hubungan yang produktif dan harmonis antar sesama pegawai gitu, dan produktif tentunya. Kemudian memastikan kesempatan tersedia untuk semua. Jadi salah satu tugas manajemen SDM ini untuk merekrut orang-orang baru itu sebagai kesempatan untuk semua orang. Artinya skill manusia itu kan terus bertambah. Skill manusia itu ada tidak hanya di luar
di luar semuanya tuh banyak gitu kan. Jadi itu memberi kesempatan seperti kita yang mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu kan mereka mencari pekerjaan. Nah, maka di sini salah satu tugasnya dari manajemen itu untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang piawai di dalam bidangnya gitu. Kemudian yang terakhir yakni memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen ini sangat berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Artinya, manajemen itu tuh yang paling menentukan baik buruknya suatu perusahaan gitu kan. Nah, yang pertama di sini ada perencanaan SDM. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan dan pemberian tunjangan. Nah, perencanaan ini terkait perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia dan seleksi. Jadi, perencanaan ini dari manajemen sumber daya sendiri tuh dia terkait perekrutan seleksi orang-orang baru yang nantinya akan masuk dan meningkatkan performa perusahaan gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan ini meliputi penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para karyawan. Jadi biasanya kan perusahaan itu mengadakan evaluasi dalam periode tertentu gitu kan. Nah, ketika pegawai ini bagus, maka dia bisa naik jabatan. Begitu juga ketika dia pegawai ini ternyata tiba-tiba pekerjaan yang tidak bagus, maka dia akan diberhentikan begitu. Selanjutnya adalah pengupahan dan pemberian tunjangan. Jadi pengupahan dan pemberian tunjangan ini adalah sebagai bentuk kompensasi, sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan seperti gaji, bonus dan yang lainnya. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih, kepuasan dan keuntungan dari yang didapatkan perusahaan atas kerja keras yang sudah diberikan oleh para pegawainya begitu. Nah, kemudian yang terakhir yakni bentuk-bentuk organisasi bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama yakni perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan patungan atau firma, yang ketiga adalah perseroan terbatas. Nah, perusahaan perseorangan. Nah, ini merupakan usaha pribadi atau bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang serta mengambil keputusan dan tanggung jawab secara pribadi. Contohnya itu seperti pengusaha UMKM, terus orang yang mendirikan salon dan yang lainnya. Intinya bentuk perusahaan yang dilakukan oleh satu orang saja, yang dijalankan oleh seorang diri gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Kelebihannya diantaranya adalah mudah dibentuk. Kenapa? Karena itu ide dan gagasan mendirikan suatu usaha itu dilakukan hanya satu orang saja gitu kan. Artinya dia mau membuat usaha atau tidaknya kan itu tergantung terhadap orang tersebut. Yang kedua yakni murah biaya pembutuhannya. Artinya ketika seseorang ingin membuat usaha, dia sudah berangan-angan kira-kira ketika saya ingin membuat usaha ini saya butuh biaya berapa gitu kan. Artinya dia bisa mengira-ngirakan berapa biaya yang nantinya akan dikeluarkan begitu. Kemudian fleksibel. Nah, fleksibel di sini ya nggak ada keterikatan waktu karena mau dijalankan usahanya yang terserah dia, diberhentikan juga terserah dia gitu kan, nggak ada yang melarang ataupun ikut campur gitu. Terus kemudian relatif tidak ada kontrol dari pemerintah. Nah, karena dia adalah perusahaan yang bekerja di bidangnya sendiri. Kalaupun ada itu lebih ke pajak dan yang lainnya gitu kan. Jadi pemerintah tuh tidak ikut andil dalam
dalam usaha yang dilakukan yang dijalankan oleh seseorang gitu. Kemudian yang terakhir adalah lebih bebas atau berkuasa. Ya, karena kayak seperti keuntungan diambil sendiri, modal dikeluarkan sendiri dan semuanya dijalankan sendiri gitu kan. Jadi dia lebih bebas kayak mau rekrut karyawan berapa atau enggak mau dia jalanin sendiri tanpa karyawan itu terserah dia gitu. Nah, namun di sini juga ada kekurangannya. Salah satunya di antaranya yang pertama tanggung jawab utang tidak terbatas. Kenapa? Karena itu merupakan perusahaan pribadi, artinya ketika dia memiliki utang atau ketika nanti usahanya bangkrut atau mengalami masalah, maka yang ia tanggung jawabkan yang ia keluarkan tuh tidak hanya modal yang sebelumnya ia keluarkan, tapi seluruh harta pribadinya juga ikut untuk menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Jadi semuanya itu ditanggung sendiri gitu. Nah, kemudian jarang ada yang bertahan lama. Nah, kenapa? Karena ya seperti tadi itu kalau ketika dia baru memulai usaha terus tiba-tiba kadang mut-mutan, nggak pokoknya nggak sesuai lah, kayak kadang mau kadang enggak gitu. Terus juga atau bisa jadi sekarang lagi bikin usaha lagi maju-majunya besoknya meninggal atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya sulit mencari pinjaman jangka panjang. Nah, kenapa? Karena dia hanya sendiri, apalagi misal orang itu ingin meminjam di bank gitu, sedangkan bank itu ketika orang ingin meminjam di bank pasti ada persyaratan-persyaratan yang rumit gitu kan. Nah, apalagi ketika dia membuka usaha orang yang baru membuka usaha, tentu saja bank masih memiliki tingkat kepercayaan yang belum sepenuhnya kepada orang tersebut gitu. Maka itulah sebabnya pinjaman jangka panjang itu sulit karena salah seperti yang di atasnya kan jarang bertahan lama. Takutnya nanti di tengah-tengah orangnya itu tidak bertanggung jawab gitu kan. Karena kalau misalnya orang itu nggak bertanggung jawab, yang lain juga nggak ada lagi gitu. Kemudian yang terakhir yakni bergantung pada pola pikir satu orang. Jadi mengambil keputusan terkait apapun, ide-ide, gagasan kreatif semuanya itu dilakukan satu orang. Itu tentunya akan menjadi sebuah kesulitan ketika perusahaan itu memajukan perusahaannya gitu. Seperti misalnya karena tidak ada yang ikut memberi sumbangsih pemikiran kira-kira ini gagasan-gagasan terbarunya tuh seperti apa gitu. Namun kalau misalnya orangnya kreatif ya tentu saja bisa gitu kan. Banyak kan UMKM, pengusaha-pengusaha yang sukses berjalan dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yakni perusahaan firma. Perusahaan firma atau persekutuan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sehingga tanggung jawab perusahaan ada di tangan mereka. Nah, contoh dari perusahaan firma ini adalah seperti akuntan publik. Akuntan publik. Nah, di sini terdiri dari dua orang atau lebih. Enggak seperti yang tadi ya perusahaan firma ini. Kelebihannya yang pertama adalah modal tersedia banyak. Jadi setiap perusahaan firma itu kan terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi modal yang diberikan itu semakin banyak orang yang bergabung di dalam suatu perusahaan, maka semakin banyak juga modal yang tersedia begitu. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan kreditor. Nah, jadi di dalam perusahaan firma ini tentunya dalam memberi kepercayaan kepada orang meminjam modal misalnya, itu dia lebih mudah dibandingkan yang perusahaan perseorangan karena tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan kepada satu orang tapi ada semua orang gitu kan. Jadi kalau misalnya satu nggak tanggung jawab masih ada orang lain seperti itu. Kemudian keahlian dan keterampilan bertambah. Nah, tentu saja karena skill, otak dan yang lainnya itu kan berbeda-beda. Semakin banyak anggota di dalam perusahaan, maka semakin banyak juga ide dan gagasan-gagasan yang muncul gitu kan. Maka tentu saja itu bisa lebih mengembangkan perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait gaji. Jadi gaji ini ditentukan oleh mereka orang-orang yang ada di dalam tersebut. Jadi modal dibagi rata, gaji dibagi rata sesuai dengan kesepakatan mereka gitu. Kemudian kekurangan perusahaan firma, tanggung jawab tidak terbatas. Nah, kenapa tanggung jawab tidak terbatas? Karena
Kalau kalau apa namanya, yang perusahaan perseorangan tadi kan, seperti perusahaan tadi ya, dia modal dan semua, harta kekayaannya itu adalah milik pribadi gitu kan. Nah, di sini juga sama. Jadi perusahaan firma itu sebenarnya adalah perusahaan yang ketika ingin mendirikan sebuah usaha, mereka sudah ditandatangani membuat surat kesepakatan di depan notaris. Tapi dia tidak masuk ke hukum, artinya pemerintah juga tidak bisa ikut andil dalam dalam perusahaan tersebut gitu kan. Nah, maka tanggung jawabnya ini apa namanya, ketika modal yang telah diberikan itu kan masing-masing orang. Namun juga ketika perusahaan itu nanti mengalami kolaps, bangkrut dan lainnya, maka harta pribadi dari masing-masing orang per individu itu juga akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Artinya dia harta pribadi juga itu bukan milik pribadi sepenuhnya gitu. Ketika nanti perusahaan membutuhkan dana lebih, ya harta pribadi juga ikut keseret. Selanjutnya umur yang terbebas. Nah, umur yang terbatas mungkin ya. Nah, jadi kenapa umurnya terbatas? Karena perusahaan ini kan biasanya dia sudah disepakati di atas materai, di atas kertas tertulis. Biasanya misalnya di dalam periode tertentu, beberapa anggota mendirikan perusahaan ini dari periode ini sampai periode selanjutnya. Jadi ketika akhir batas sudah selesai, yaitu perusahaan sudah berhenti, kecuali dia ingin menambah lagi masa aktifnya. Maksudnya memperpanjang masa aktif perusahaan. Nah, tidak hanya itu saja, ketika misalnya nih di dalam perusahaan firma itu ada lima orang dan salah satu itu ingin berhenti, maka yang lainnya empat ini meskipun hanya satu yang ingin berhenti, yang empat ini juga tidak bisa meneruskan lagi gitu, kecuali nanti mungkin ada kesepakatan atau perjanjian tertulis lainnya ya. Nah, begitu. Atau misalnya tiba-tiba salah satu anggotanya ada meninggal, atau yang lainnya, atau ada satu yang dipecat karena apa namanya, dia melakukan penyelewengan atau apapun itulah ya. Nah, jadi itu eh, mempengaruhi perusahaan. Jadi dia langsung, kalau misalnya salah satu dari anggota tersebut sudah tidak layak, tidak mumpuni di dalam perusahaan dan tidak ada di perusahaan tersebut, maka dia otomatis akan berhenti begitu. Nah, kemudian lemahnya pengendalian karena eh, di perusahaan itu dikendalikan oleh banyak orang gitu kan. Kalau misalnya ibaratnya cuma satu dua orang itu masih masih bisa ditolerir ya. Kalau seandainya itu banyak orang dengan kepala yang berbeda-beda, apalagi di dalam firma itu kan apa namanya, tingkatan tertinggi itu kan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kalau seandainya nanti tiba-tiba bosnya itu tiba-tiba orang yang apa namanya, yang paling buruk di antara yang lainnya gitu kan, tiba-tiba apesnya seperti itu. Nah, jadi pengendaliannya tuh nggak maksimal karena hanya orang-orang apa namanya, keinginan mereka semua gitulah ya. Kemudian yang terakhir yakni perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan perusahaan yang sudah ada hukumnya gitu. Nah, secara hukum perseroan terbatas dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. Perusahaan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi atas saham serta memenuhi persyaratan tertentu. Begitu. Nah, contohnya seperti PT Gudang Garam, PT Indofood, PT Pertamina itu kan perusahaan-perusahaan besar yang didirikan minimal dua orang atau lebih gitu. Nah, modalnya tuh dari mana? Dari saham-saham yang ditanam. Nah, dari saham-saham yang ditanam ini semakin besar seseorang memberikan saham, menyalurkan saham di dalam perusahaan tersebut, maka semakin besar juga tanggung jawab yang harus ia emban. Tapi juga semakin besar juga keuntungan yang dia dapat. Keuntungan dari PT ini kan dia disebut dividen, dividen atau pembagian keuntungan dari masing-masing orang sesuai dengan saham yang ditanamnya gitu. Nah, PT ini dia apa namanya, eh apa sih, pembuatannya hampir mirip dengan firma tadi. Kalau firma tadi kan ditandatangani di depan notaris. Nah, sedangkan kalau persen terbatas ini juga ditandatangani di notaris akta, dibuatkan surat. Namun selanjutnya dia melakukan pengesahan di
Kementerian Kementerian Hukum dan HAM. Untuk apa? Agar nantinya menjadi sah secara hukum bahwa perusahaan ini berdiri di tempat tersebut, dan itu menjadi pemerintah bisa ikut andil, tapi pemerintah itu hanya memantau, dia hanya sah secara hukum, tapi pemerintah nggak bisa sepenuhnya berkecamuk di dalam PT tersebut begitu. Nah, kelebihannya dari PT adalah adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas. Nah, berbeda dari dua perusahaan tadi, karena ketika suatu PT didirikan, kan modalnya terdapat dari saham. Saham dari masing-masing penanam modal saham gitu. Nah, jadi uang pribadi dari setiap orang itu tidak masuk dalam data PT tersebut. Jadi ketika nanti PT tersebut tiba-tiba mengalami kolaps atau mengalami kehancuran atau yang mengalami masalah, itu yang kan perusahaan masih bisa menjual saham atau bisa juga menjual obligasi atau surat hutang untuk menutupi kekurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari PT tersebut. Jadi uang dari pribadi itu tidak lagi masuk ke dalam PT tersebut gitu. Nah, jadi tanggung jawabnya itu cuman sekedar yang ada di saham tersebut. Ketika orang menanamkan saham segini, yaitu tanggung jawab dia terhadap PT tersebut semakin besar seseorang menanamkan saham, ya semakin besar pula dia bertanggung jawab terhadap PT tersebut begitu. Kemudian jangka waktu yang tidak terbatas. Kenapa? Karena PT itu kan merupakan badan hukum, badan yang sudah sah secara hukum, perusahaan yang sudah sah secara hukum. Jadi ketika nanti ada pergantian direksi ya ketua itu tertinggi yang dilakukan melalui rapat RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, jadi siapa saja nanti yang jadi direksi itu tidak mempengaruhi orang-orang yang menanamkan saham, tidak mempengaruhi PT tersebut. Mau silih berganti siapa saja yang memegang perusahaan yang menjadi direksinya, maka perusahaan itu tetap hidup, tetap akan hidup gitu kan. Seperti Pertamina itu kan tetap ada sampai sekarang gitu, karena biasanya PT-PT tersebut ya dibutuhkan oleh banyak orang begitu. Selanjutnya lebih mudah mencari pinjaman. Nah, tentu saja karena kan sudah sah secara hukum. Jadi ketika mereka ingin mencari pinjaman misalnya ke bank atau yang lainnya, itu akan lebih mudah karena semuanya sudah jelas gitu kan. Tanggung jawabnya jelas, terus sahamnya jelas, kalaupun nanti nanti kedepannya kenapa, itu kan ada barang nyata yang bisa diambil ketika nanti si peminjam tidak mendapatkan haknya gitu. Nah, namun di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan dalam jenis usaha. Nah, misal perseorangan itu kan dia ya mau usaha apa aja, misalnya mau sampingan, saya usaha lagi bikin salon, terus nanti saya ternak sapi, ternak lele, apa aja kan ya itu bisa ya. Sedangkan kalau di PT ini tidak bisa karena ya hanya satu saja, misalnya PT Indofood ya hanya makanan saja. PT Tiga Roda ya cuman cuman produksi semen. Terus juga PT Pertamina ya cuman tentang bahan bakar gitu, dia tidak bisa campur aduk karena ya hanya di bidang itu saja gitu kan, maksudnya tuh tetap di situ gitu, nggak bisa Pertamina tentang bahan bakar tiba-tiba sambil nyambi gorengan gitu kan, nggak bisa. Dan selanjutnya adanya kewajiban membuat laporan pada berbagai pihak. Nah, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah diakui oleh hukum, maka ada banyak laporan-laporan yang harus diberikan. Kalau misalnya perseroan tadi kan, perseroan untuk firma itu kan ya cuman orang-orang sekitar itu, apalagi perseorangan itu ya cuman laporan keuangan dan lainnya kan semuanya di pribadi. Kalau di firma ya orang-orang yang ikut andil dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan terbatas ini karena pemegang saham itu kan ada dari banyak orang gitu, tentu saja nggak yang pengen tahu laporan keuangan, jenis usaha dan lain-lainnya kan nggak cuma yang ada di dalam PT tersebut. Tentu ya dari pemerintahannya semuanya juga tahu, harus jelas gitu kan, ini arahnya kemana, keuangannya gimana, ada korupsi atau enggak begitu kan. Karena semakin besar
suatu perusahaan, maka semakin besar juga resiko yang terjadi. Artinya, ya harus dipantau benar-benar. Yang terakhir adalah biaya pendirian yang tidak sedikit. Nah, biayanya yang tidak sedikit karena PT ini kan merupakan badan yang besar, perusahaan yang besar, yang di dalamnya pastinya ada jenis-jenis usaha yang dia membutuhkan modal yang sangat besar. Seperti contohnya kayak PT Pertamina, biayanya nggak dikit, nggak cuman buat apa namanya bikin pom bensin dan yang lainnya gitu kan, tapi juga mencakup dari gedungnya, terus apa namanya orang-orangnya, terus begitu pula yang ngambil ngambil minyaknya dan yang lainnya itu kan biayanya nggak sedikit gitu, nggak cuman seperti kayak yang tadi perseorangan kalau misalnya pengen bikin usaha laundry ya udah laundry doang gitu, laundry mesin cuci dan lainnya. Kalau ini yang di PT ini enggak itu. Terus kalau perseroan itu ada berapa ya, ada 3 kan, perseroan terbatas, terbuka, tertutup, sama kosong. Kalau yang terbuka itu saham, ya siapa aja boleh menanamkan modal sahamnya di situ gitu. Sedangkan yang tertutup itu hanya orang-orang yang ditentukan oleh perusahaan ya. Kalau misalnya atau siapa tahu kan PT-nya cuman untuk keluarga ya, cuman orang-orang yang ada di keluarga itu yang boleh menanamkan modal di situ. Kemudian kalau kosong, PT kosong ini ya mungkin dia sebenarnya baru awal membuat PT, tapi di dalamnya belum ada usaha sama sekali, belum ada usaha yang didirikan sama sekali, tapi sudah ada PT-nya begitu. Nah, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai aspek manajemen dan organisasi dalam bisnis. Tentunya apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan, baik itu materi yang kurang lengkap, penyampaian saya yang nggak jelas, atau penyampaian saya yang kurang tepat, atau materi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Mohon kiranya kepada rekan-rekan dan kepada Bapak dosen dan semuanya untuk memberi kritik dan saran yang membangun demi kelengkapan di materi-materi selanjutnya. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Jika rekan-rekan ada yang ingin memberi komentar, bertanya, atau ada yang nggak jelas yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan bertanya atau sampaikan di grup kelas. Kalau misalnya untuk rekan-rekan yang nggak ada di grup kelas, silahkan komen di komentar ya. Nanti sebisa mungkin kami akan menjawab. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi banyak orang dan ya bermanfaat untuk semuanya gitu. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.